Oke, di video ini gue lagi mau melakukan suatu pembahasan tentang jam tangan SKME 1 ini. Gue baru pakai jam ini kayak berapa lama ya, tapi gue rasa gue udah siap dan sudah full experience untuk membagikan apa aja yang perlu gue bagikan informasi tentang jam tangan ini ke kalian gitu. Jadi sekarang langsung aja kita bahas. Nah, hal pertama yang mau gue bahas pertama kali adalah fisik dari jam tangan ini. Ya, bisa kalian lihat ini jam tangan fisik memang ya F91W banget gitu. Bener-bener kayak inspiratornya gitu. Dari pewarnaan, bentuk case, tombolnya, sebagainya ya. Mirip banget, bahkan font tulisannya saya agak mirip sebenarnya ya. Mirip, bahkan gue nggak bisa ketemu perbedaannya ya. Tuh. Walaupun yang gue pegang ini, yang di tangan gue ini beda warna. Tapi ya bisa dilihat secara font semuanya mirip ya, kalian bisa lihat ya. Kalau untuk ukuran sebenarnya gue belum begitu ukur secara pasti ya, tapi kalau dilihat sebenarnya mirip-mirip banget gitu secara ukurannya. Caseback semuanya. Dan gue udah coba water resistant dia yang 50 meter ya, gue coba untuk mandi. Kan kalau 50 meter itu indikasinya boleh kena cipratan, boleh kena mandi dan sebagainya, tapi untuk berenang nggak cukup gitu. Nah, gue udah coba pakai buat mandi berkali-kali ya, dan ya so far aman-aman ya, nggak ada ngembun atau apapun ya, nggak ada bocor atau apapun, semuanya aman gitu. Jadi gue anggap ya 50 meternya itu real gitu. Nah, untuk strap ini udah gue ganti ya, pakai yang punya Casio F91W yang asli, soalnya strap bawaan dia itu udah bengkok kalau kalian lihat di video unboxing ya. Dan ya jadi gue ganti gitu. Plus ternyata kan dia gantinya itu sama metodenya kayak F91W, dimana kalian harus dorong pinnya itu ngikutin arahnya, dan ternyata dia dorongnya itu jauh lebih gampang dibanding F91W. Nggak sampai kendor sih, maksudnya nggak sampai loose banget gitu ya, tapi untuk di tekan tuh gampang, jadi nggak susah ya. Kalau F91W itu biasanya dia agak susah gitu, agak keras. Jadi maka dari itu di jam tangannya agak lebih gampang. Gue sih lebih suka pastinya ya, karena nggak susah lah, nggak ribet pokoknya untuk ganti strap ya. Tinggal dorong dikit pakai peniti dan dia udah keluar gitu. Kalau F91W yang asli dia agak susah, agak keras, makanya perlu skill sih gue bilang ya. Nah, berikut kita bahas tentang layar LCD-nya. Kalau dibandingin sama F91W memang LCD agak beda ya. Kalian bisa lihat warnanya deh. Di F91W dia warna tone-nya itu agak lebih warm ya. Sedangkan di jam tangan ini dia tone-nya itu lebih agak ngebiru gitu loh. Jadi ya lebih dingin, tampilannya nggak gitu warm ya, agak ngebiru. Plus dari angle tertentu dia lebih kelihatan digital ya. Jadi yang kayak tuh, kalian bisa lihat tuh ya, sebenarnya nggak jadi masalah sih, soalnya namanya juga beda modul ya kan. Tapi yang penting sih kalau dilihat tadi langsung kita gini, itu dia tetap kelihatan jamnya, aman aja. Nah, untuk suara dia juga lebih kenceng ya, tuh bisa didengar bip ya, kenceng ya. Suaranya sih oke sebenarnya. Untuk alarm juga gue rasa agak lebih kenceng, walaupun sebenarnya dibilang lebih signifikan jauh lebih kenceng, alarm juga enggak ya. Jadi ya beda dikit doang gitu. So far semua fiturnya berjalan dengan lancar ya, nggak ada masalah sebenarnya. Untuk lampu dia juga menurut gue terang banget lampunya ya. Bahkan kalau malam bisa kalian pakai buat semacam senter kecil gitu ya. Jadi ya, plus dia lampunya itu kalian pencet begini dan dia nyala terus gitu, nggak kayak F91 yang kalian harus tekan tahan baru dinyala gitu. Ya nggak tahu sih dia bakal ngefek ke baterai atau enggak ya. Nah, secara fitur sebagai jam tangan, gue rasa sih ya jam tangan ini berfungsi dengan baik, harganya terjangkau. Kalau kalian cuma buat cari jam tangan ya ini jawaban yang tepat gitu. Oke jam tangannya buat sebagai jam tangan ya, dia melaksanakan fungsinya gitu. Walaupun ada beberapa orang bilang katanya jam tangan SKME ini digitalnya itu dia kadang suka nggak tepat gitu ya, nggak akurat, agak melenceng berapa menit gitu ya setelah berapa hari. Tapi gue udah coba pun kayaknya sih aman-aman aja sejauh ini sih, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Bahkan dibandingin Casio gue yang satu lagi itu sama ya, biar berapa detik doang, milisekon bahkan ya. Jadi sebenarnya di kasus gue sih enggak ya, nggak tahu deh, mungkin atau quality controlnya gitu, tiap modul beda-beda orang-orang dapatnya. Jadi ya gue rasa sih untung-untungan aja gitu. Kalau untung dapet yang bagus ya udah gitu, tapi kalau yang nggak dapet yang bagus ya nggak untung gitu. Jadi begitu. Secara fitting ya, kalau dipakai di tangan tuh ya feelnya sama kayak F91W, bener-bener rasanya sama sih. Cuman lagi-lagi begitu kita lihat jamnya tulisan SKME gitu, plus digitalnya beda ya. Jadi ya itu dong bedanya sih sebenarnya sih. Tapi dari segala kelebihan dia 50 meter, backlight dan sebagainya, harga juga jauh lebih murah. Apakah dia bisa menggantikan F91W? Jawabannya gue jelas bilang enggak. Beda vibe-nya ya dengan F91W. Kita pakai F91W
ya rasanya kayak pakai F91W apa adanya gitu. Sedangkan kalau pakai jam tangan ini rasanya itu ya nggak sama kayak pakai F91W ya, pasti beda gitu. Rasanya ya kayak kalian pakai jam tangan Homash gitu. Begitu dilihat mirip F91W, tapi ya sebenarnya dia nggak F91W, jadi ya kayak mirip-miripan aja gitu. Beda feelnya pakai F91W ya. Funnya mungkin mirip ya, misalnya ganti strap gitu ya. Ya itu mirip-mirip sih rasa kesenangannya, asiknya itu mirip lah. Tapi untuk feel kayak kalian vibe-nya pakai F91W sebagai jam tangan yang ikonik itu ya beda rasanya. Ini ya nggak F91W gitu. F91W itu tergantikan sih kalau gue bilang ya, dia tetaplah F91W walaupun orang bilang pelit fitur lah, pelit ini, pelit itu, ya dia tetap konsisten mempertahankan ya dari dulu sampai sekarang ya dia fiturnya kayak gini gitu, nggak ada yang diubah-ubah. Bahkan kalau diubah pun dia bahkan bikin model baru kayak F105 dan sebagainya gitu. Jadi ya memang di jam tangan secara fitur untuk sebagai jam tangan itu cukup banget ya. Lampunya juga jauh lebih bagus, harganya murah ya kan, 50 meter water resist. Lebih upgrade, nggak upgrade sih sebenarnya, lebih kayak apa ya, varian lah, anggaplah dia sebagai varian dari merek lain gitu. Ya dia menjalankan fungsi sebagai jam tangan dengan baik gitu. Tapi untuk sebagai hobi beda sih gue bilang sih. Dan gue akan jauh lebih milih F91W mau sampai kapanpun, mau duit gue sebaik apapun, gue pilihnya F91W. Jadi apakah jam tangan ini layak untuk dibeli? Ya for fun only sih ya oke. Dan untuk misalnya kalian yang cuma cari jam tangan dan kalian nonton di channel gue yang sebenarnya channel hobi ya, tapi kalian datang ke sini untuk cari jam tangan yang benar-benar untuk dipakai doang ya, ini jam tangan layak untuk dibeli. Harganya murah banget ya, kalian bisa start 50 ribuan kalau cari di toko ijo. Gue gak tahu sih asli atau palsu ya, tapi gue beli di jamtangan.com 70 ribuan, 79 ribu. Jadi ya dengan harga segitu kita expect apa sih, jam tangannya fungsional, ya itulah jam tangan ini gitu. Kalau kalian misalnya cari untuk hobi dan sebagainya ya pasti gue saranin kalian beli F91W ya, otentiknya ini gitu loh. Jadi ya memang harganya beda jauh, jomplang ya, tapi setidaknya di jam tangan itu walaupun di Homash dia harganya nggak jauh lebih mahal gitu, plus dia ada lampunya jauh lebih bagus dan sebagainya gitu. Jadi gue rasa oke lah di jam tangan, nggak kayak merek lain ya, ada yang udah Homash harganya lebih mahal, terus fiturnya pun nggak upgrade gitu. Jadi kayak percuma gitu, ngambil inspirasi desain doang sih gue rasa sih, lebih justru kayak ngikut-ngikut doang gitu. Tapi untuk jam tangan ini secara harga jauh lebih murah, lampunya lebih bagus, water resistant lebih oke gitu ya. Ya oke lah, harganya jauh lebih murah. Jadi untuk sebagai jam tangan yang oke gitu. Jadi itulah review gue tentang si SKB 1412 ini ya. Gimana menurut kalian? Kok kalian udah punya F91W? Menurut kalian apakah layak untuk coba-coba jam tangan ini gitu? Jujur aja asik sih, gue sempat mainin NATO strap ya, tapi ya dia bukan F91W gitu ya, jadi feelnya beda sih. Jadi itu aja mungkin video gue untuk kali ini, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.